Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini membawakan materi kultum perihal 6 hal tentang sedekah. Yang pertama adalah manfaat sedekah. Sedekah bermanfaat untuk menghapus dosa dan meringankan sakaratul maut. Manusia memang tidak luput dengan dosa. Apakah kita pantas disebut sebagai makhluk yang sempurna, padahal kita seringkali lupa atau enggan untuk meminta ampun atas kesalahan yang telah kita perbuat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah adalah cara yang mudah yang disediakan oleh Allah agar kita dapat mengikis dosa-dosa kita. Cukup dengan tersenyum, kita sudah dapat bersedekah karena senyum adalah salah satu bentuk sedekah termudah yang dapat kita sebarkan dengan mengukir garis senyum pada bibir kita. Sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal atau mengurangi kepedihan sakaratul maut. Hal yang kedua adalah bersedekah dapat berbentuk apa saja. Bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan bersedekah, tetapi kita terbatas dalam hal materi bersedekah, bisa dalam bentuk material, misalnya uang, barang, atau memberikan makanan kepada sesama makhluk hidup. Dan bentuk yang lain adalah dalam bentuk non-material. Semisal kita memiliki ilmu pengetahuan, kemudian kita share ilmu yang kita miliki ini kepada orang lain, itu termasuk sedekah jariah. Maka dari itu, termasuk sedekah jariah ini termasuk investasi yang berharga untuk akhirat. Artinya, ilmu yang kita berikan kepada orang lain dapat bermanfaat hingga akhir hayat. Alangkah lebih baik jika pengetahuan itu tidak kita simpan sendiri, melainkan kita sharing antara satu dengan yang lain agar sama-sama tumbuh, berkembang, dan produktif. Contoh sedekah non-material yang lain adalah meringankan masalah orang lain. Meringankan masalah orang lain dengan tenaga dan pikiran sudah termasuk bentuk sedekah. Hal ini dilakukan agar kehidupan seseorang yang kita tolong tersebut berubah menjadi lebih baik. Nabi Muhammad bersabda, jika kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu adalah bentuk sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Hal yang ketiga tentang sedekah adalah sedekah tidak akan mengurangi harta dan mendatangkan rezeki. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan bagi seorang hamba yang pemaaf, pasti Allah akan menambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk bersedekah, bukan hanya membersihkan diri dari dosa, tapi keutamaan sedekah adalah juga dapat mendatangkan rezeki kepada kita. Bentuk rezeki tidak harus berupa kecukupan materi, dia bisa datang dalam bentuk lain, semisal kesehatan baik fisik maupun psikis, kemudian lingkungan yang nyaman, ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan, memiliki sejumlah waktu luang, dan urusan yang dimudahkan. Jika kita yakin bahwa diri kita bersedekah karena Allah, insya Allah akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Hal yang keempat adalah Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Allah Maha melihat setiap apapun yang dilakukan oleh kita, pasti Allah akan melihat kita. Sedekah sedikit apapun itu, pasti Allah akan melihatnya. Disitulah Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau bersedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai tersebut terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Dinukil dari Al-Baqarah ayat 201. Rezeki bukan hanya materi, tetapi juga bisa dalam bentuk non-materi seperti doa.
Jangan pernah menyepelekan kekuatan doa, apalagi jika didoakan oleh para malaikat. Untuk orang yang rajin bersedekah, maka namanya akan berpotensi untuk dikenal oleh penduduk langit. Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang hal yang terakhir adalah keutamaan sedekah, yaitu mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah secara jelas mengungkapkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang bersedekah. Nabi Muhammad bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia akan menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi, masih ragukah kita untuk berbuat baik? Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang cukup untuk berbuat baik seperti sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.